Ketika kami akhirnya masuk di persekutuan itu kami sangat tertarik ya. Bahwa ini Tuhan udah mau datang. Sementara kita sedang terlilit hutang dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Jadi kami di sana kelaparan. Itu yang tadi saya bilang berpuasa wajib 2 kali seminggu. Tapi ketika mau makan pun kita nggak ada makanan. Kami rela makan sampah. Ambil sampah sayur di pasar. Selain itu mereka juga tidak segan-segan menganiaya anak-anak. Karena apa, Bu? Dianggap nakal hanya karena berisik. Anakku ini diseret ke depan, itu dicambuk sampai kencing-kencing, sampai gemeter, sampai besot kakinya itu. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu setiap hari kita dicekoki pembunuhan karakter seperti itu. Oh, itu gak berkutik. Ada yang jadi gila, 2 orang gadis. Dan yang benar hanya persekutuan kita ini. Kitalah orang kudus satu-satunya, mempelai wanita Kristus satu-satunya, hanya kita. Yang lain bukan. Yang lain bukan. Kalau nanti pengangkatan hanya kita yang pengangkatan, siapa yang gak tergiur coba? Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seorang ibu yang akan menceritakan pengalamannya bergumul dengan sebuah aliran yang sesat. Kita akan ngobrol, so please welcome Ibu Linceria Pasaribu. Halo Ibu. Halo. Shalom. Welcome to Solusi. Saya boleh panggil Ibu Linca ya? Ibu Linca. Ibu Linca. Welcome to Solusi Ibu. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Nah, itu kan ceritanya Ibu Linca ini pernah terjebak lah ya, ada di dalam sebuah aliran yang sesat. Apa yang terjadi waktu itu, Ibu? Pada waktu itu kami sedang ada bisnis toko buku Kristen keliling. Okay. Jadi kami ada bukalapak di setiap KKR. Zaman itu kan banyak sekali KKR, seminar-seminar Kristen. Dan kami bukalapak di seminar itu. Kami ambil buku secara konsinyasi dari penerbit-penerbit buku Kristen. Lalu kalau ada yang laku kita setorkan. Nah, usaha itu berjalan 2 tahun, kami terus sudah mengalami kesulitan. Kita banyak mengelola uang secara salah, artinya modalnya kemakan gitu. Dan kita mengalami kerugian. Singkat kata kita mengalami bangkrut lah. Nah, bersamaan dengan itu salah satu pemasok kaset rohani kepada kami, dulu kan kaset ya. Nah, ini relasi kami ini kemudian mengajak kami untuk masuk di satu persekutuan doa. Ketika kami akhirnya masuk di persekutuan itu kami sangat tertarik ya. Oke. Bahwa ini Tuhan udah mau datang. Bahkan dikatakan 20 September 1987 Tuhan sudah akan datang. Yang adalah tahun itu juga. Yang itu adalah ya, tahun itu. Dan kami bergabung sekitar bulan Juni, Mei, lupa saya. Jadi kira-kira beberapa bulan lagi Yesus mau datang di kedua kali. Sementara kita sedang terlilit hutang dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Memulai pekerjaan lain juga nggak ada modal, dan untuk melamar pekerjaan pun udah pokoknya kita tergiur banget. Oke. Intinya kita itu cinta Tuhan tapi bodoh gitu. Nah, yang membuat tergiur itu apakah iming-iming bahwa sebentar lagi Yesus datang semua bebas nih? Iya, Okay. bebas utang dong. Kita nggak sulit lagi. Nah, bersamaan dengan itu kami ada masalah karena kami membela salah satu keponakan kami yang mereka menikah melanggar adat ceritanya orang Batak ya. Silalahi sama Tambunan kan nggak boleh nikah. Nah, kami membela keponakan kami ini. Jadilah kami dikucilkan dari adat. Jadi kayak bareng itu semua masalahnya. Kita tertolak dari keluarga besar karena membela keponakan kita. Lalu kita juga mengalami usaha yang sedang bangkrut ya. Makan aja susah. Wah, enak nih. Kan gitu ya. Iya, Tuhan mau datang loh. Untuk apa kita susah-susah ini? Singkat kata itu dasarnya kita bodoh sih. Cinta Tuhan bodoh, nggak pakai akal budi ya. Nggak pakai pengertian ya. Dan pada zaman itu kan belum ada pemuridan, Pak.
Kalaupun ada sangat sedikit ya. Sangat. Dan kita nggak punya bapak rohani. Jadi kita memutuskan aja sendiri semua tanpa konfirmasi, ya kan? Lagi pula kita dari keluarga tertolak dan usaha kita sedang bangkrut dan ada orang yang welcome sama kita, baik banget, ramah banget, merangkul banget gitu. Kita terasa diterima. Di sini tertolak, secara ekonomi sulit, ada yang menerima, enak nih gitu ya. Secara ini kami mulai jual. Kami belum punya apa-apa sebetulnya, tapi barang-barang kita jualin, piring-piring kita jualin, kursi-kursi kita jualin. Sertifikat saya yang banyak itu saya bakar. Terus ijazah kita bakar. Jadi kita udah nggak punya apa-apa lagi. Lama-lama barang kami habis. Oke, mengapa ibu dan suami bapak itu waktu itu melakukan hal itu? Kenapa dijual? Kenapa dibakar? Karena kita butuh makan. Ya surat-surat nggak bisa dijual. Ya ini menghambat kita pengangkatan loh Pak. Kita terikat dengan sertifikat kita ini, dengan ijazah kita ini kita terikat. Kita nggak boleh ada ikatan apapun dengan di dunia ini. Nah kebetulan keluarga besar kami pun mengeliminasi kami. Ya udah kebetulan memang kita juga harus meninggalkan keluarga besar. Jadi gampang nih. Karena kita juga sedang dieliminasi gitu kan. Jadi udah. Itu kalau barang-barang dijual untuk makan, kalau surat-surat dijual dibakar itu supaya tidak ada ikatan. Oke, baik. Berarti apa saja yang sebenarnya dikatakan oleh aliran tersebut? Yang pertama kan pasti Yesus segera datang nih, September 1987. Iya. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus ini? Sehingga pada akhirnya Ibu salah satunya membakar sertifikat. Iya. Dan kita harus rela menderita untuk Tuhan. Jadi kami puasa wajib itu 2 kali seminggu. Tapi kenyataannya selama 14 tahun terjerat di situ, kami hampir setiap hari puasa. Termasuk anak-anak, termasuk saya yang sedang hamil dan menyusui, puasa terus menerus. Anak-anak tidak bersekolah. Karena kita harus menjauhkan diri dari semua ikatan dunia ini. Anak kami tidak bersekolah, kami tidak boleh ke gereja, kami tidak boleh bergaul dengan tetangga. Hanya di dalam aja. Iya. Kalau belanja pun kami nggak boleh warung deket-deket, harus pergi jauh supaya mereka nggak tanyain kita. Kamu di situ ngapain aja gitu ya? Nanti kita mau jawab. Tidak cocok dengan pandangan masyarakat. Jadi kita lebih baik menjauhkan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Ceritanya gitu. Akhirnya kami kan masuk di dalam, pindah ke dalam rumah aliran sesat ini. Disediakan tempatnya. Tempatnya itu rumahnya besar, tapi kami di dalam dibikinkan bedeng. Jadi ada bedeng di dalam rumah besar. Disitulah kami berdoa, disitulah kami makan, disitulah kami tidur, disitulah kami mengasuh anak. Bedengnya itu kira-kira 2,5 kali 4. Jadi sebenarnya keuntungan apa yang mereka ingin dapatkan dari situ ya Ibu? Ataukah memang mereka murni sesat terlebih dahulu sehingga menyebarkan itu dengan ya rela hati aja karena mereka sesat, atau ada keuntungan yang pengen mereka raih dari situ? Sebetulnya nggak ada keuntungan ya. Secara finansial ya sumber mereka ya persepuluhan dari para member yang ada di luar yang masih kerja. Dan itu sebenarnya juga nggak bisa untuk membuat kaya gitu ya, sekedar kebutuhan pokok. Itulah sebabnya kami seringkali lapar. Karena tidak ada uang. Tidak ada makanan. Jadi kami di sana kelaparan. Itu yang tadi saya bilang, berpuasa wajib 2 kali seminggu, termasuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui. Tapi ketika mau makan pun kita nggak ada makanan. Dan kami dengan segala kebodohan kami rela makan sampah. Ambil sampah sayur di pasar. Karena nggak punya uang untuk beli. Kalau punya ongkos saja bagus, nggak punya pun jalan kaki. Ambil sampah sayur, sampah pisang, sampah kulit roti BS dari pabrik roti.
Itu tidak usah beli, ambil di tempat sampahnya, kita olah, itulah makanan kita selama bertahun-tahun di sana. Bersama dengan orang-orang yang ada di dalam? Tidak, kami saja yang sekeluarga. Oke. Kalau ke pemimpinnya secara kehidupan mereka jauh lebih layak lah dari kami. Kan pengelola uangnya mereka. Iya, iya. Ya, dan kami tidak selalu dikasih. Kalau mereka tanya Tuhan mau ngasih kami, mereka buka Alkitab dulu. Ini Alkitab ya. Alkitab ini sama dengan Alkitab kita dari LAI. Mereka buka Alkitab dulu. Apakah sempurna memberikan berkat Tuhan kepada keluarga ini? Mereka buka. Mereka tunjuk. Kalau ada kata tidak, ya berarti tidak. Oke. Jadilah kami kelaparan. Oke, baik. Dan ya terpaksa makan sampah. Nah, Ibu dan Bapak tidak mempertanyakan, loh kok pemimpin-pemimpin di sana kok hidupnya masih lebih layak, sedangkan kami ini katanya harus melepaskan semuanya. Sebenarnya dari awal kami masuk, itu saya sudah mempertanyakan. Ya sorry to say, saya kan pernah sekolah Alkitab, kan guru agama Kristen juga. Jadi sebenarnya akal saya sudah jalan waktu kami baru bergabung. Nah, cuman kita pasangan tidak satu frekuensi. Tidak satu hati. Tidak satu hati. Beliau sangat fanatik. Sangat fanatik ya. Fanatik. Kultus individu. Ya. Jadi semua omongannya suami istri pemimpin ini, buat dia itu semua kebenaran. Semua doktrinnya semua benar. Jadi dari awal kami masuk pun saya sudah mulai membujuk beliau pelan-pelan. Pak, kayaknya nih gak bener deh gitu ya. Dan beliau bilang, bener lah. Kan Tuhan memang mau datang. Dan lama-lama dia diem. Tidak lagi bereaksi, bosen kali ya. Mulai dari cara baik-baik, mulai dari cara merengek-rengek, sampai berteriak histeris saya lakukan. Untuk dia tergerak hatinya mendengarkan saya gitu. Tapi tidak. Nah akhirnya seorang istri harus tunduk sama suami. Itulah judulnya. Akhirnya saya menetapkan hati. Ya udah, seorang istri harus tunduk kepada suami. Bertahanlah kami di situ 14 tahun. Bertahan dalam arti kata gak bisa berkutik ya. Selama 14 tahun. Dan ya ikutlah menderita. Terimalah kenyataan bahwa ya memang Tuhan mau datang. Jadi kita memang yang mau pengangkatan itu harus menderita. Gitu. Anak-anak pun nggak pernah bertanya sesuatu tentang hidup keluarganya. Anak-anak lahir di situ, besar di situ, dan mereka setiap hari dicekoki dengan pengajaran itu. Jadi tiap hari kita tuh ada ibadah, dicekoki pengajarannya itu aja. Dan anak-anak nggak boleh baca buku dari luar. Mereka nggak punya pengetahuan apa-apa. Kita nggak nonton TV, nggak punya radio, nggak punya akses keluar. Mereka juga tidak boleh bermain keluar. Tapi ada masanya saya berontak diem-diem. Saya pergi ke toko buku Kristen. Saya beli buku-buku rohani, komik-komik. Yang rohani waktu itu di Gunung Agung tuh, di Gunung Mulia tuh banyak banget komik-komik itu. Saya belikan dan aku belikan juga majalah-majalah bekas. Kayak majalah Bubu, Kawanku gitu. Pokoknya buku-buku yang mereka bisa baca. Jadi anak-anak itu belajar bacanya sama saya. Belajar berhitung, belajar menulis sama saya. Jadi mereka bisa membaca, menulis, berhitung sederhana. Tapi tidak punya akses pengetahuan yang lain. Jadi buat mereka mungkin memang hidup harus begitu. Dunia hanya itu saja. Iya, dunia hanya ini. Ya. Oke. Jadi selain kelaparan, hidup yang menderita seperti itu, dampak buruk apa lagi yang Ibu alami bersama dengan keluarga waktu itu? Oh, yang pertama ya kami berantem terus. Saya dicap sebagai istri pemberontak. Dan pemimpin kita ini memang ada karunia ya, Pak ya.
karunia penglihatan, karunia kenabian, itu pasti ada. Mimpi-mimpi itu pasti ada. Tetapi ketika dasarnya seorang tampil, baru sekarang saya berani ngomong, nabi palsu, rasul palsu, penginjil palsu, guru palsu, gembala palsu, itu mereka kenakan pada diri mereka. Mereka lah gembala, mereka lah rasul, mereka lah nabi, mereka lah penginjil. Waktu itu kita telan bulat-bulat. Sekarang kita mengerti dasarnya ini kan semua palsu. Sehingga penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan mereka semua palsu. Karena sifat dari nubuatan, penglihatan, pengajaran itu mengintimidasi, menghukum, pembunuhan karakter. Tapi kalau untuk mereka, nubuatan, penglihatan, mimpinya itu pasti bagus. Pasti Tuhan menyebut mereka hamba Tuhan yang diurapi. Dan kita semua domba pemberontak. Itu setiap hari kita dicekoki pembunuhan karakter seperti itu. Oh, itu enggak berkutik. Ada yang jadi gila. 2 orang gadis. Keluar dari situ. Sebetulnya mereka bukan mereka yang menjadi objek dari pembunuhan karakter itu ya. Yang saya heran justru kayaknya saya fokus dari intimidasi mereka. Karena mau nggak mau kan tidak ada orang lain yang di dalam situ. Cuman kami kan. Dan rasanya mereka terbaca bahwa saya memberontak. Sudah mulai mau. Sudah kan gitu kelihatan dong dari body language saya. Mungkin saya ngomong sama suami saya, mereka juga dengar ya kan. Bahasa-bahasa pemberontakan saya. Dan mereka banyak mimpi, penglihatan. Oh, buruk-buruk semua. Saya dikasih nama baru, nama dari iblis. Wow. Tadi saya mendengar tentang bagaimana mereka di dalam, mungkin kita bisa bilang ibadahnya ya. Ya. Selalu bilang ada penglihatan, ya, ada apalagi mimpi, ada mendengar sesuatu, nubuatan. Nah, selain itu di dalam ibadahnya apalagi yang mereka lakukan? Apakah seperti kelihatannya seperti ibadah Kristen biasa atau ada hal-hal lain sebelumnya? Mungkin kalau untuk ukuran persekutuan doa, kan saya juga sebelumnya kan sudah ada di persekutuan doa dan sudah jadi pembina juga di persekutuan doa. Secara Kristen ya Kristen sih. Terlihat, ya. Dan mungkin yang aneh bagi orang luar adalah kita kalau ibadah itu duduk di lantai, kalau menyembah itu sujud. Sujud. Tapi anakku pernah satu kali protes, kita kok sujudnya ke arah mereka gitu. Jadi kayaknya anakku bilang, "Mak, kayaknya kita menyembah mereka deh. Kok kita semua sujud melingkar kok ke arah mereka gitu." Itu mungkin yang agak aneh. Tapi waktu itu saya tidak merasa itu aneh karena kita duduknya melingkar. Tapi kemudian kita baru menyadari bahwa memang orang ini haus disembah, dikultus individu. Nah, orang-orang yang kultus individu kepada mereka itu nggak kena loh mimpi-mimpi penglihatan mereka itu. Mereka nggak dapat penglihatan yang buruk tentang orang-orang yang kultus individu kepada mereka. Bahkan orang yang berzina pun mereka tidak dapat penglihatan tentang orang yang berzina di dalam kelompok itu, sesama kelompok itu. Ada bapak yang berzina dengan perempuan ini, mereka luput. Nggak dapat itu penglihatannya. Karena orang itu sangat mengkultus individu. Dan maaf, persepuluhannya besar. Kami kan nggak kasih persepuluhan karena kami kan nggak ada penghasilan. Gitu. Orang itu masih tinggal di luar. Mapan. Jadi apa yang mereka lakukan, memberitakan mimpi, penglihatan dan membuat yang buruk-buruk itu kepada orang-orang yang tidak mau tunduk ya. Sebenarnya untuk mengontrol mereka kembali, untuk menarik mereka, mengkultuskan diri mereka. Dan mereka nggak segan-segan menyampaikan mimpi-mimpi mereka yang memojokkan, membunuh karakter seseorang justru di depan jemaatnya itu. Bayangkan kita dipermalukan, oh
si A mimpi begini-begini menyangkut, ya sayalah dulu. Itu di depan semua orang. Tiap hari dipermalukan, tiap hari pembunuhan karakter. Nah, istilah pembunuhan karakter ini pun baru saya mengerti setelah kami keluar dari situ. Dan ada akhirnya anggota juga yang keluar bersama-sama dengan kami. Dan orang itu datang minta maaf sama saya. Bu Lince, saya minta maaf ya. Waktu kita sama-sama di aliran sesat itu, saya pun ikutan untuk membunuh karaktermu. Baru saya mengerti istilah pembunuhan karakter tuh di situ. Sebetulnya yang mereka kerjakan kepadamu itu pembunuhan karakter. Baru saya mengerti di situ. Selain itu mereka juga tidak segan-segan. Kalau kita bilang sekarang itu, aduh kena hukum itu ya, perlindungan anak. Menganiaya anak-anak. Karena apa, Bu? Dianggap nakal hanya karena berisik. Oke. Jadi salah satu anakku waktu itu baru umur 5 tahun. Nah, sedang ada konseling atau apa di pojokan. Anakku ini lewat berisik. Main-main apa gitu sehingga menimbulkan suara. Anakku ini diseret ke depan, itu dicambuk. Sampai kencing-kencing, sampai gemeter, sampai besot kakinya itu. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka juga memperlakukan anak-anak mereka seperti itu. Itu kakinya itu sampai cap-cap itu loh di kakinya bekas itu. Dipukul, anak-anak ya? Bekas dipukuli oleh orang tuanya. Di titik apa Ibu pada akhirnya sadar bahwa ini adalah sebuah aliran yang sesat, tidak sesuai dengan kebenaran? Tahun 94 akhir, Natal waktu itu, tanggal 24 Desember, kami sedang ibadah. Di tengah ibadah itu, si bapak ini mengatakan mimpi atau penglihatannya. Bahwa saya berzina dengan si bapak ini. Dia mimpi saya berzina. Seorang pemimpin, salah satu pemimpin ini? Ya, suaminya. Okay. Saya berzina. Itu ada anak-anakku, ada anak-anak yang lain, ada teman-teman yang lain. Tapi dia mimpi. Kalau secara kenyataan, bagaimana saya mau berzina, anak saya kecil-kecil, penampilan aja bisa mandi aja pakai sabun udah bagus. Jadi bisa bayangkan penampilan kita di situ buruk banget. Lah, apa iya? Nah, sedangkan bapak yang dia maksudkan itu mantan waria. Sudah tua pula. Dan dia bilang kita tidak berdasarkan kenyataan. Kita berdasarkan penyataan. Saya begitu mengkeret, nggak sanggup mengangkat muka. Bapak tahu? Malamnya dia stroke. Bapaknya stroke selama 7 tahun, tidak pernah sembuh. Selama 7 tahun bapak itu stroke. Ya karena badannya juga agak obesitas sih, karena mereka kan tidak kekurangan makanan. Sudah. Atas sakitnya si bapak ini, ibunya tampil menjadi pemimpin. Ini hambanya yang diurapi, mengalami serangan iblis karena saudara-saudara menggugat hambanya. Siapa lagi yang menggugat? Ya pasti saya, kan saya yang dipermalukan. Ya kan? Yeah. Mereka sudah memandang, wah ini pasti orang ini di dalam doanya menggugat hamba yang diurapi ini. Semua orang melihat pada saya lagi. Dan itu sangat perasaan kerdil, takut. Besok apa lagi, besok mereka mimpi apa lagi, besok penglihatannya apa lagi. Jadi kita tuh betul-betul dalam tekanan. Tampillah si ibunya menjadi pemimpin. Saya ingat percis itu tanggal 5 Februari. Jadi 3 bulan setelah peristiwa si bapak. Ini Februari 1995. Malamnya ibu ini tampil lagi.
Dengan penglihatan, dengan arahan, dengan intimidasi, dengan pembunuhan karakter. Kembali kepadaku. Ceritanya, mereka berjanji bahwa kami akan menerima berkat. Diiming-imingi akan menerima berkat. Ternyata setelah berkat itu ada, mereka belikan mobil pribadi. Jadi berkatnya tidak jadi pada kami. Di pengajarannya disampaikan, orang ini harus dimurnikan Tuhan lebih dahulu. Belum layak menerima berkat. Wah, mengkeret banget dah. Ya, tahu apa yang terjadi. Besokannya, bapak ibu ini, bapaknya kan udah lagi stroke tuh. Ibu ini pergi healing, belanja. Zaman dulu tuh baru ada Makro. Belum ada tuh toko-toko swalayan yang hebat. Adanya Makro di kota sana. Pergilah ibu itu naik mobil mau belanja besar ke Makro. Supirnya salah satu member yang ada di dalam, seorang pemuda. Dengan anak gadisnya dia. Apa yang terjadi? Mobil itu terbalik di jalan layang DI Panjaitan. Entah bagaimana caranya, dia dari jalur sana Makro ke arah Pondok Gede. Entah bagaimana mobil itu terbalik ke arah kanan, tabrakan dengan mobil yang dari arah Pondok Gede Cililitan gitu loh. Tabrakan itu mobil dua dari arah yang berlawanan, ringsek, penumpangnya mati semua. Supir yang membawa mobil ibu mati di tempat. Hancur dadanya, mukanya habis. Ibu ini cacat permanen. Istri pemimpin ini cacat permanen. Itu mata kanannya itu keluar begini. Sampai sembuh mata kanannya udah dibuang aja. Jadi ini matanya bolong. Jadi dia kayak Mosedayan gitu, pakai gitu penutup mata. Tangan kirinya ini patah, keluar ininya, nggak bisa diluruskan. Jadi dia tangan kirinya ini begitu cacat permanen. Kakinya ini patah 3, operasi berkali-kali tidak bisa lurus sehingga kakinya menjadi bengkok. Sebenarnya nubuatan gitu. Saya lama baru menemukan ayatnya di Sakaria 11 tentang gembala Pandir yang mengisap susu domba yang sehat, mengambil bulu domba yang gemuk, tetapi tidak mengindahkan domba-domba yang sakit. Dan itu persis banget dengan ibu itu, biarlah mata kanannya kering sekering-keringnya, lengan kirinya sekering-keringnya, dan tulang kakinya kering sekering-keringnya. Sampai sekarang dia cacat permanen. Itu tahun 95. Dan sejak itu saya sudah mulai gelisah. Gak bener nih. Puncaknya tahun 2000 saya berdoa, kami berdoa keluarga, suami dan anak-anak. Memang doa itu sudah lama ada di hatiku, Pak. Jadi pada pagi itu saya spontan berdoanya, kayak nggak diatur. Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkehendak, bawalah kami keluar dari sini Tuhan. Aku ingin melayanimu dengan benar. Aku ingin merdeka. Entah bagaimana caramu Tuhan, bawalah kami keluar dari sini. Itu berurai air mata, doa spontan. Ya karena kami tidak satu frekuensi, si Bapak langsung perang doa kita di situ. Darah Yesus, tengking roh murtad, tengking roh pemberontakan, tengking roh melayani hamba Tuhan, tengking roh kematian. Nah, di situ doktrinnya, kalau kita keluar dari situ, kita akan diserang roh kematian. Siapapun yang keluar dari sini, yang melawan urapan ini, mereka akan mati. Dan itu sangat tersimpan di alam bawah sadarnya Bapak.
Jadi kami langsung perang doa. Habis doa itu saya katakan, Pak, saya bukan mau melawan Tuhan. Saya bukan mau melawan hamba Tuhan. Tapi nanti dulu Pak, itu masih hamba Tuhan gak? Aku gituin. Itu masih hamba Tuhan. Dia makin gak seneng sama saya. Saya ingin melayani Tuhan dengan benar. Kita di sini tidak melayani Tuhan. Kita budak di sini. Jadi kerja kami bersih-bersih. Jaga pintu gerbang. Rumahnya besar, pekarangannya luas. Jadi kami tukang kebun, tukang bersih-bersih. Dan kalau ada keluarga mereka yang atau siapapun nanya kami, mereka bilang, oh ini pembantu kita sekeluarga. Padahal kami merasa diri kami di situ jemaat melayani Tuhan, tapi kami dianggap cuman pembantunya mereka. Sudah, saya katakan kita di sini bukan melayani Tuhan. Kita melayani manusia yang jahat, yang bengis, yang tiap hari membunuh karakter, yang tiap hari dengan penglihatan-penglihatan yang mengerikan. Ya, daripada ribut, saya diem. Tapi setelah itu setiap malam saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena lapar. Nggak bisa tidur karena nggak tahu besok makan apa. Nggak bisa tidur kesian anak-anakku tergelak. Oh kami tidurnya di lantai Mas. Nggak ada kasur, nggak ada tikar. Bener-bener di lantai. Tidak ada kasur, tidak ada tikar. Jadi nggak bisa tidur ya Tuhan. Itu kayak kita tuh kayak nggak ada jalan gitu loh untuk keluar. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan persiapkan cara untuk kami keluar. Satu saat saya melihat ada peluang usaha yang bisa kami kerjakan diam-diam. Jadi mereka tidak tahu kami punya usaha aja di luar. Jadi tukang babat rumput. Waktu itu mesin rumput belum banyak. Di belakang kami ini ada komplek perumahan. Jadi saya minta beliau telepon keponakan kami yang dulu kami bela. Dan yang akhirnya kami dikucilkan dari keluarga karena membela mereka. Dalam hatiku ya pastilah mereka mau menolong kita sekarang ya. Kita kan belum pernah minta tolong gitu. Jadi saya suruh dia telepon minta bantuan. Mula-mula dia tidak mau. Nah karena dia tidak mau akhirnya saya ambil alih, saya telepon. Saya katakan kami mau buka usaha. Begini kami butuh mesin babat rumput. Puji Tuhan keponakan kami itu kirimlah. Kami belilah mesin babat rumput. Jadi setiap hari si bapak ini, suamiku, habis kerjakan tanggung jawabnya dia pergi keluar bawa tuh babat rumput. Menawarkan diri ke rumah-rumah yang di komplek untuk babat rumput. Dan borong taman komplek. Puji Tuhan, kami akhirnya bisa makan. Bisa belanja lah ya, anak-anak tidak lagi kelaparan. Nah ketika mereka tahu bahwa kami punya usaha, mereka makin yakin bahwa kita ini pemberontak. Udah mulai berontak ini, udah keluar diem-diem ini, udah punya usaha gitu. Kita nggak lagi menderita, nggak lagi kelaparan gitu ya. Dan kami dikucilkan di dalam jemaat itu. Inilah yang kemudian menjadi gak benar ini Pak. Gak benar ini Pak gitu ya. Nah yang anehnya kok si bapakku ini berpihak ke mereka gitu loh. Karena takut. Ya kan? Jadi hubungan kami suami istri juga menjadi kayak musuh gitu. Saya pun mau ngomong udah takut karena nanti dia tengkingin saya lagi gitu ya. Itulah tahun 2000 itu saya mulai berdoa seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Kami pun memulai satu usaha babat rumput itu. Tiap malam saya berdoa. Pokoknya gak putus-putus di mana-mana berdoa. Untuk bisa keluar dari situ kecuali di depan anak dan suami.
supaya mereka tidak tahu. Tuhan baik banget. Tahun 2004 akhirnya mereka memutuskan untuk mengusir kami. Waktu diusir itu, aku merasa seperti lembu lepas kandang. Hore, gitu. Seneng banget saya. Karena itulah salah satu-satunya cara kami keluar dari situ. Karena kami mau keluar sendiri nggak berani. Masalahnya si bapakku ini kan terikat di situ. Nggak mungkin juga saya keluar sendiri. Nanti saya makin dilabeli lagi istri yang tidak tunduk pada suami kan. Jadi kalau diusir kan dengan sendirinya kan si bapak juga ikut terusir dong. Terusirlah kami sekeluarga. Dan itu buat saya sih luar biasa banget. Saya seneng banget, sukacita banget. Amin Tuhan, terima kasih. Dan yang pertama Tuhan ajari saya adalah melepaskan pengampunan. Kepada mereka. Ya. Ada satu hal yang membuat saya penasaran sebenarnya Bu. Kan mereka bilang bahwa Yesus akan datang pada September 87. Tentu kan tidak datang. Tidak datang. Nah, apa yang mereka katakan? Tentu kan orang bertanya-tanya kok karena beda. saudara belum layak. Oh, I see. Ya. Saudara belum layak semua. Tidak mungkin kami pengangkatan sendiri kan? Karena kita semua belum layak. Ya. Itu yang saya penasaran dari tadi. Iya. Kenapa orang-orang di dalamnya tidak bertanya-tanya di September 87. Jadi kita kan lihat diri masing-masing. Iya ya, emang kita belum layak kok. Maka kita harus kejar kelayakan ini. Dengan cara hidup kudus, suci, saleh, dengan format yang sudah dibuat seperti itu. Ya. Nah, setelah Ibu diusir dan keluar, apa yang Ibu pertama lakukan bersama keluarga? Bagaimana Bapak waktu itu memandang hal tersebut? Apakah Bapak tidak ada Dia ketakutan? stres. Dia stres. Dia pergi, ya gitulah, stres. Belum shock ya. Kalau saya kok iya seneng banget. Akhirnya Tuhan, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir ya Pak, seneng banget. Itu jadi saya kumpulkan anak-anak, kami minta maaf, saya minta maaf kepada anak-anak sudah membuat mereka mengalami kesulitan sampai sekarang ini tidak bersekolah, kelaparan, saya minta maaf. Lalu kita mengampuni orang itu. Saya berkali-kali, setiap kali saya lewat situ, setiap kali saya ingat, saya bilang Tuhan, saya melepaskan pengampunan atas orang-orang yang ada di sini. Kemudian saya langsung mencari gereja. Kami bergabung di gereja terdekat yang ada di situ. Anak-anak mulai sekolah. Saya mulai bawa anak-anak sekolah. Ada yang langsung kelas 2 SD. Itu juga perjuangannya hebat banget itu. Ya nggak punya ijazah TK, nggak punya rapot kelas 1. Tapi ya dengan hikmat Tuhan berhasil anak itu kelas 2 SD. Sudah lulus S1 psikologi. Sekarang sedang merintis karir di Australia. Lalu adiknya mulai masuk SD. Tanpa TK. Puji Tuhan karena memang anak-anak itu kan dididik. Kalau sekarang bilang ya homeschooling kali ya gurunya mamanya. Ada yang langsung masuk SMP. Pakai ijazah nembak SD. Karena gak sempat lagi ikut ijazah persamaan. Ya udah ala kadarnya ini kan cuma biar bisa masuk sekolah SMP. Puji Tuhan anak itu sudah sekarang S1 bahasa Jepang dan bekerja dengan baik di perusahaan besar. Lalu ada yang ambil ijazah persamaan SMA langsung, nggak pakai ijazah SMP, SD, SMP, masuk sekolah Alkitab, kemudian lanjut sekolah desainer, dapat beasiswa. Ada yang ambil ijazah persamaan SMA, lalu bekerja sesuai dengan ijazahnya. 2 anak laki-laki saya bekerja sebagai entrepreneur
di bidang properti. Puji Tuhan, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Doa-doa dijawab Tuhan. Saya pegang janji Tuhan, keturunan orang benar perkasa di bumi. Jadilah anak-anakku ini keturunan orang benar yang saya perjuangkan begitu rupa, nyaris as a single fighter, bukan single parent ya, single fighter. Mereka semua produktif, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Ya. Ini kan sebuah perjalanan panjang Ibu ya, untuk Ibu akhirnya bisa keluar dari sekte atau aliran sesat tersebut. Tidak mudah, tapi pada akhirnya Tuhan memampukan. Amin. Tuhan memberikan jalan, gitu ya, memberikan anugerahnya. Mungkin hari ini ada sahabat solusi yang terjebak, terikat, tidak bisa keluar dari aliran yang sesat, aliran yang salah, meskipun mereka tahu itu salah. Nah, bolehkah Ibu kasih satu pesan buat mereka, apa yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa keluar dari situ? Mungkin saya mau cerita dulu pencapaian yang Tuhan sudah kerjakan lewat diriku hari ini. 13 tahun yang lalu saya akhirnya tertanam di gereja yang Go and Make Disciple, Abalov Ministry yang ada di Cawang, di MTHS. Saya menjalani pembinaan di sana, pemuridan di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan mengutus menjadi pelaku amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Dan sekarang ini saya menjadi pemurid dari banyak murid. Jadi saya melahirkan murid, murid saya melahirkan murid. Saya membangun atas belas kasihan Tuhan dengan tim kami punya 7 komunitas sel sekarang ini di bawah naungan gereja kami. Jadi komunitas sel yang resmi di bawah naungan gereja. Dan mulai tahun 2025 kami membuat kelas kami sendiri untuk komsel kami yang 7 ini, untuk para murid-murid yang baru bergabung di komsel. Selain mereka berkomsel, mereka dimuridkan juga di kelas. Namanya kelas murid sejati. Itu ada 15 sesi, ada kurikulumnya yang resmi dari gereja, dan kami buka kelas kami sendiri. Sudah selesai angkatan pertama hari Jumat yang lalu. Angkatan kedua kita akan mulai 6 Juni. Nah, ini tadi yang saya katakan, sebenarnya panggilan inilah yang mau dibatalkan oleh iblis. Supaya pekerjaan Tuhan, lihat satu orang untuk menjadi pelaku amanat agung, batal gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Seperti itu. Nah, kalau ada orang-orang yang terjerat di luar sana, mereka tidak tahu bagaimana caranya keluar. Yang pertama ya berdoa saja. Minta Tuhan bawa keluar. Entah bagaimana caramu Tuhan. Karena saya nggak punya cara. Jadi saya bilang aja jujur, entah bagaimana caramu Tuhan gitu ya. Dan kalau sudah berhasil keluar, carilah gereja yang ada pemuridannya, yang ada pembinaannya, yang enggak sekedar ibadah minggu gitu ya, datang gereja pulang, jangan kayak gitu. Yang ada pemuridannya. Disitulah kita bisa bertumbuh, dewasa dan berbuah. Dan itu yang aku alami sih. Aku menemukan gereja yang tepat, yang memuridkan. Seperti itu. Jadi dimulai dengan berdoa dulu Ibu ya? Dimulai dengan berdoa dulu. Menyatakan bahwa kita nggak mampu tanpa tolong Tuhan. Iya. Oke. Nggak punya cara sendiri. Jadi terserah Tuhan aja. Dan Tuhan buka cara, kita diusir. Dan selanjutnya Tuhan buka jalan, sangat ajaib. Nah, di dalam cerita Ibu kan Ibu menunggu cara Tuhan. Iya. Karena memang ada suatu kondisi yang tidak memungkinkan bahwa Ibu dan Bapak ini tidak mungkin keluar salah satunya gitu ya. Betul, nah, betul. Buat sahabat solusi yang mungkin hari ini terikat di dalam sekte sesat. Apakah mereka harus berdoa dan menunggu atau mengambil langkah apabila memang ada bisa mampu untuk mengambil langkah? Bagus banget kalau ada langkah yang bisa diambil. Kayak kami mulai dulu usaha diem-diem. Mereka tidak tahu kami buka usaha di luar kan.
Bisa. Sekecil apapun peluang yang bisa diambil untuk bisa produktif. Kita tuh kenapa terikat di sana? Karena kita nggak produktif. Nggak punya uang. Mau tinggal di luar mau makan apa? Padahal di sini juga kelaparan. Mau nyewa rumah bayar pakai apa? Kan kita mau nggak mau kan sewa rumah. Dan untuk itu kita perlu kerja. Kita perlu produktif. Peluang sekecil apapun ambil. Bapak pada waktu pertama keluar sedikit stres katanya ya. Bingung karena dan ketakutan, terintimidasi. Betul, betul. Lalu bagaimana proses pemulihannya Ibu? Puji Tuhan kita kan pergi ke gereja. Dan lama-lama mungkin terkikis. Tapi sebenarnya yang namanya cuci otak, ketika orangnya itu keluar hanya karena keluar, nggak bisa benar-benar bersih. Beda kalau kita sendiri emang kita keluar, berjuang, berdoa, nangis darah, itu kita betul-betul bisa merdeka loh. Tapi kalau orang yang sudah tercuci otak, terikat secara roh lewat kultus individu itu agak susah sih. Jadi sampai beliau meninggal tahun lalu di umur 77, selama kami keluar dari situ bahasan dia terus Tuhan mau datang, dunia ini akan dihukum Tuhan. Itu terus bahasannya dia. Jadi walaupun dia sudah masuk di gereja yang sudah benar, sudah memuridkan, tapi dia sendiri tidak menikmati. Tidak menikmati karena terikat dengan kultus individu itu. Dan lebih lagi, tidak mau mengakui. Tidak mau mengaku bahwa dia pernah terikat di aliran sesat. Nah, gitu, dia tidak mau terbuka. Padahal ketika kita terbuka, saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Sejelek apapun masa lalu kita, seburuk apapun respon orang yang mendengarkan keterbukaan kita, percayalah kasih karunia Tuhan besar pada kita. Ya, amin. Ya. Makin kita terbuka, kasih karunia Tuhan semakin besar. Oke. Lalu sebelum kita selesai, Ya. saya pengen tanya, apa yang membedakan kehidupan Ibu yang dulu dibanding yang sekarang ketika dalam sekte tersebut dan sudah bebas? Tentunya di dalam faktor baik itu bagaimana Ibu bisa melayani Tuhan maupun dalam kekristenan iman Ibu. Beda banget. Kita di sana tuh selama 14 tahun tiap hari ketakutan. Terintimidasi. Ketakutan karena diintimidasi, ketakutan kalau Tuhan datang kita nggak terangkat. Itu tiap hari. Menunya itu. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Nah kalau ternyata nanti pengangkatan terjadi saya nggak terangkat. Atau saya terangkat anak-anak saya tidak. Itu intimidasi yang sangat menyesakkan dada. Jadi takut sama mereka dengan pengajaran-pengajarannya. Takut sama Tuhan juga. Yeah. Itu serem sih. Yeah. Agak horor gitu ya. Nah kalau sekarang kita merdeka. Merdeka karena mengampuni. Merdeka karena sudah diampuni. Merdeka karena sudah berdamai dengan saudara-saudara. Kami sudah pulih hubungan kami dengan keluarga besar kami. Wow. Ya, kami diterima kembali. Ya, saya juga berfungsi di tengah keluarga besar sebagai ibu rohani gitu ya. Kalau bawa firman, bawa renungan seperti itu. Jadi sangat merdeka. Sangat merdeka. Dan kita menikmati. Sekarang saya tiap hari pelayanan, tiap hari mengajar, tapi lewat Zoom. Karena komunitas kami kan ada 7, jadi ada yang pagi-pagi ada yang doa lewat video call, ada yang konseling, itu setiap hari. Tiap malam ada komsel dan saya mengajar di komsel. Hari Jumat kita ada kelas. Itu saya menemukan destiny saya di dalam Tuhan. Dan itu ajaib. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam pikiran hati manusia, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Dan aku menemukannya. Satu hal yang saya pengen tahu, Bu.
Dulu kan ibu didoktrin begitu rupa tentang kedatangan Yesus kedua kali, Iya. tapi justru membuat takut. Ya. Sekarang bagaimana ibu memandang kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita nggak usah menghitung hari ya. Yang pasti Tuhan pasti datang. Amin. Tapi kapan datangnya ya kita tidak tahu. Kan Tuhan Yesus juga bilang hanya Bapa yang tahu. Yang penting kita melakukan bagian kita. Apa panggilan kita di dalam pekerjaan Tuhan? Pembangunan rumah Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Apa tugas kita masing-masing? Ya masnya melakukan ini podcast. Kerjakanlah semaksimal mungkin. Tugas saya ya memuridkan, membangun komunitas sel, meneladankan yang benar kepada anak-anak dan keluarga besar saya. Menjadi garam dan terang, menjadi berkat di lingkungan sekitar kita. Berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk orang-orang yang terhilang. Itulah yang harus kita kerjakan. Jadi tidak mengkondisikan diri kita sendiri menurut kekuatan kita ya. Oh harus hidup kudus suci saleh dengan cara yang sangat menyakitkan. Sekarang sangat merdeka. Bahkan sebenarnya kedatangan Yesus adalah yang seharusnya kita nantikan ya. Harus. Orang-orang Kristen, orang-orang yang... Iya. Karena yang menjamin adalah bukan apa yang kita lakukan, tapi darah Kristus yang sudah memeteraikan kita ya. Kasih karunia Tuhan. Ya, oke. Kita hanya mengerjakan bagian kita maksimal. Ya. Terakhir Ibu, sebelum kita selesai, terakhir, benar-benar terakhir. Boleh nggak sih kasih satu pesan buat sahabat solusi? Sekarang ini kan banyak sekali penyesatan. Iya. Tidak pernah berhenti adanya aliran sesat dari dulu sampai sekarang. Apa yang harus mereka miliki, bekal apa yang harus mereka punyai agar mereka bisa tidak terpengaruh, tidak tergoda oleh aliran sesat. Kadang seringkali yang bikin susah itu kan bedanya tipis banget, seakan-akan Kristen padahal sangat berbeda gitu. Kalau yang kelihatan beda banget gampang dihindari. Apa yang harus mereka miliki? Yang pertama mungkin ketika kita masuk dalam satu kelompok, tanya dulu visinya apa. Visinya apa. Dan nubuatan-nubuatan, mimpi-mimpi ya dari buahnya. Kan Tuhan udah bilang pada akhir zaman orang katakan aku bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Ya kita harus cek juga buahnya. Buah yang pertama adalah apakah dia berbelas kasihan. Belas kasihan. Tuhan Yesus melayani karena belas kasihan. Ada nggak belas kasihan? Atau orang itu cuma mencari kebanggaan untuk diri sendiri ya, membesarkan diri, membesar-besarkan diri. Oh hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan. Wah kalau udah begitu, kalau orang sudah fokus pada diri sendiri, sebaiknya hindari. Yang kedua, kalau sudah mulai curiga, apapun ancamannya, apapun intimidasinya, beranikan keluar, tinggalkan tempat itu. Itu bukan tempatnya. Berani sih sebetulnya ya, minta keberanian dari Tuhan. Oke, baik Bu. Ya. Dan yang pasti kita semua harus memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Iya. Oke, terima kasih Bu Lince buat waktunya. Sudah bercerita sangat banyak buat sahabat solusi. Saya berdoa ini bisa memberkati, memagari mereka juga dari aliran-aliran sesat ya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati apa yang Tuhan taruh dalam hidup. Ibu Lince, thank you so much. Kasih. Buat sahabat solusi yang mungkin hari ini terikat dalam suatu tempat yang sebenarnya kamu tahu ini bukan hal yang benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kamu bingung harus apa. Ingat, kamu tidak perlu menjalaninya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu, membimbing dan menuntun kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.